kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia Kita Produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Kali ini kami berada di kompleks 4 Mile Run Park. Ya, ini adalah sebuah taman di pinggiran kota Washington DC yang cocok sekali untuk dilalui bagi kita yang mau jogging atau bersepeda. Di sini juga ada banyak tempat rekreasi untuk anak dan lain sebagainya. Terutama aktivitas di luar ruangan. Nah, pada bulan Juni ini di Amerika Serikat dikenal dengan National Outdoor Month. Jadi ini bulannya orang-orang berkegiatan luar ruangan. Dan ini memang dianjurkan baik oleh para pakar kesehatan dan juga pemerintah pun di Amerika menganjurkan supaya udah keluar ruangan lebih sehat, cari matahari dan lain sebagainya. Benar. Ngomong soal luar ruangan itu memang kita sekarang melihat adanya peningkatan banyaknya sampah di luar ruangan ya. Betul. Nah, sekaligus berkegiatan, alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa juga ikut membantu membersihkan sampah itu. Iya, benar sekali. Nah, ini salah satu inisiatif yang dilakukan oleh warga di sekitar Sungai Anacostia, salah satu sungai yang mengalir di 3 daerah DC, Maryland dan Virginia. Itu ada sungai ini di mana mereka mencoba untuk membersihkan sungai sampah-sampah yang ada di sungai tersebut. Betul, ini adalah salah satu sungai yang paling terpolusi di Amerika Serikat. Nah, selain itu juga pandemi memunculkan sebuah kegiatan baru yang mungkin kalau misalnya saya waktu masih kecil dulu sering banget dilakukan, tapi mungkin agak jarang di Amerika Serikat, yaitu main sepeda bareng. Kayak lagi komplek dong. Iya, betul. Main sepeda yuk. Nah, gitu. Nah, rupanya pandemi ini memunculkan hobi baru bagi anak-anak untuk bersepeda bareng seperti yang ada di negara bagian Maryland. Di Sabtu pagi ini, di tengah gerimis dan cuaca yang lebih dingin dari biasanya, sekelompok relawan datang untuk membersihkan Sungai Anacostia di Washington DC. I actually live in this neighborhood, and I spent a lot of time exploring this area around Kingman Island over the past year during the pandemic, and have seen a lot of trash here, unfortunately, on the river. Mereka tergabung dalam program Green Boats yang digagas Pemda Ibu Kota. Dengan perahu sewaan, mereka bebas mengarungi Sungai Anacostia, asal sambil memungut sampah. Setiap perahu dinaiki 2 relawan yang ditemani petugas patroli sungai dan instruktur dari Asosiasi Perahu Kano Amerika. Hanya ada satu larangan, tidak boleh berdiri. We go over the basics of litter capturing, and so we provide people with grabbers and maybe some nets. And as people are reaching out to pick trash out of the water, we ask them to keep your balance and then fill up their bags. Banyak sampah mengendap di daratan tepi sungai, tapi nyaris tidak mungkin mencapainya dengan jalan kaki. Karenanya, Departemen Energi dan Lingkungan Kota DC mengorganisir pembersihan dengan perahu. Idenya datang dari Eropa. I was at a climate conference in Copenhagen, and they had different programs all around the city. I thought, what a great idea that they have people go out into the harbor, pick up trash, bring it back in a bucket, and bring the boat back. Kini, program Green Boats beroperasi di 5 negara Eropa, mengambil lebih dari 42 ton sampah dari perairan. DC berharap mendapat dampak serupa. Selain sampah, Sungai Anacostia juga terpolusi limbah industri. Pemda mencoba menanganinya dengan investasi miliaran dolar untuk penyelamatan Sungai Anacostia. Walau sudah menunjukkan hasil, masih banyak yang harus dilakukan hingga sungai bisa dianggap cukup bersih. The river was dirty because it's part of cities used to put all their industrial uses next to the waters. If you had oil, coal, gas, you'd stack it next to the waterways. I'm confident in 2025 this river will be fishable, swimmable. Di darat, relawan menimbang dan menyortir sampah. Kegiatan mingguan ini mendapat respon positif dari warga, dilihat dari penuhnya daftar relawan. Kadang orang harus menunggu sebulan untuk mendapat giliran. Dari Washington DC, VOA. Aktivitas luar ruangan semakin populer sejak pandemi merebak tahun lalu dan hingga kini masih menjadi pilihan. Tidak hanya berlaku untuk yang dewasa.
Di pinggiran Washington DC misalnya, sekelompok anak di kompleks bertetangga mendirikan klub goes. We were all pretty much bored with COVID because we couldn't do many things. We would just come outside and play and bike around, and then eventually more and more kids, some joined us from up the street, and then more and more kids came, and then we started a biking team because it's one thing that we all share in common. It's fun to come outside because you can just like all your friends are out, and it's just you can always talk. There's always something to talk about with everyone here, and all of us get along. Goes bareng anak kompleks, seperti pada klub Franklin Park Falcons ini, sudah jarang sekali terlihat di Amerika, di mana anak-anak biasanya berkegiatan sendiri-sendiri atau ikut ekskul dan klub di luar rumah. Orang tua menyambut baik karena selain anaknya berkegiatan sehat, mereka pun bisa istirahat sejenak. I work from home full time, so does my husband, so getting the kids outside during the pandemic with their friends and biking and social distancing has been great. It's been occupying them, which has been huge. Tapi cukup sulit mendapatkan sepeda, karena penjualan sepeda di Amerika Serikat melonjak lebih dari 75% dalam setahun terakhir, menurut riset Asosiasi Peritel Nasional Amerika Serikat. Membetulkan sepeda lama pun tidak mudah, karena toko dan bengkel sepeda kewalahan akibat banyaknya konsumen dan minimnya suku cadang. Harga sepeda bekas pun mahal. I went to the Trek store, and I think Gaithersburg, and I went to go find a bike, but they said they wouldn't have the right bike for me until October. So we went to another bike store, and we still couldn't find any bikes there. And then my dad had to go and find one secondhand online, and then we found somebody who was willing to sell it for $500 to us, and that's how I got my bike. Anak-anak Franklin Park Falcons menikmati asyiknya masa kecil seperti yang dialami generasi sebelumnya. Main bareng teman sekompleks jadi pengobat lelahnya rutinitas modern, seperti sekolah daring dan kegiatan serba virtual lainnya. Dari Greenbelt, Maryland, VOA. Nah, pemirsa, kami masih punya banyak liputan lagi dari Amerika Serikat. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita. Panas sekali ini. Ya, sudah masuk musim panas di Amerika Serikat. Pada bulan Juni sudah semakin panas, dan selain tadi kita membahas soal National Outdoor Month, juga ada National Ocean Month di Amerika Serikat pada bulan Juni ini. Padahal kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya, Amerika Serikat itu bukan negara kepulauan atau jadi punya body of water yang banyak sebanyak gitu ya. Indonesia. Teritorinya bukan laut gitu kan. Tapi memang penghargaan terhadap laut dan usaha-usaha untuk konservasi laut itu cukup tinggi di Amerika Serikat. Betul, iya. Misalnya di Hawaii. Oh, di Hawaii ada apa nih, Jin? Karena mereka di situ mengumpulkan sampah-sampah dari bekas alat-alat pancing. Nah, itu penting banget ya. Selain juga tentunya plastik ya yang menjadi masalah global. Dan selanjutnya kita juga akan melihat ke negara bagian Maryland. Di sana ada sebuah peternakan tiram. Nah, tiram ini kan fungsinya bagus juga ya untuk membersihkan air gitu ya, menyaring polutan dari air. Nah, karena COVID kemarin pandemi dan semua orang di karantina, industri tiram itu kurang bergairah lah. Sehingga sekarang katanya tiramnya bekas yang dari dulu belum dipanen. Gitu. Nah, langsung aja kita ngelihat bagaimana proses mereka memanen tiram ini. Di Hawaii, para ilmuwan ini jadi detektif sampah. Yang mereka cari adalah bukti asal sampah alat pancing yang terdampar di laut. We're working on a study to source derelict fishing gear back to the fishery that it came from. And the application or the scope of this problem is really here in the Hawaiian archipelago. We're constantly receiving derelict fishing gear, ghost nets, washing ashore over our reefs and on our beaches year-round. Sampah alat pancing seperti ini mengganggu ekosistem laut dan membahayakan hewan air. April lalu, ekspedisi pembersihan kawasan konservasi terluas di Amerika, Papahanaumokuakea di Hawaii, membawa 50 ton sampah alat penangkapan ikan. Dari sampah ini, ilmuwan di Pusat Penelitian Sampah Laut di Hawaii Pacific University mencoba untuk mengungkap asal alat pancing tersebut.
We are trying to look at essentially every single metric that we possibly can. So we look at how it's twisted. Is it twisted versus braided? We are trying to look at how many strands does it have, its twine diameter, mesh stretch size. Ada 70 indikator yang harus ditentukan dari jaring-jaring ini. Temuan lalu dicocokkan dengan bank data untuk mengidentifikasi pembuat jaring. Setelah pembuat jaring ditemukan, peneliti bisa melacak asal negara dan pemiliknya. Hasil sementara menunjukkan sampah alat pancing ini berasal dari segala penjuru Samudra Pasifik. Biasanya sampah ini diakibatkan oleh alat pancing yang hilang atau hanyut. Namun tak jarang, kapal penangkap ikan, terutama yang beroperasi secara ilegal, memotong jaring mereka untuk menghindari aparat keamanan. Far at sea, blue water fisheries, you see a lot of gill netters from foreign countries. They tend to cut their nets loose when they see the Coast Guard coming. And they just cut them loose and run just across the border. Amerika dan beberapa negara mulai mendesak pembuat jaring untuk menandai alat pancing. That's going to be increased evidence for policymakers to see the importance of gear marking and potentially bring those kinds of regulations to the front. Hasil penelitian akan dipublikasi pada akhir 2021 dan diharapkan akan bisa jadi dasar untuk menemukan solusi baru dalam mencegah kerusakan ekosistem laut. Demikian laporan VOA. When we were kids, our dad would take us to work with him, and it was hard work. I basically spent my whole life saying I'd do anything but this, working on the oyster farm. I worked in HR for a while, I was a corporate trainer, and I just didn't really find it very fulfilling. So sometimes what you're looking for is under your nose the whole time. I'm Jared Hemela, I'm the general manager of Barnstable Sea Farms, and I coordinate basically what we're going to be doing for the day, whether it's harvesting or doing maintenance work, and I do a lot of the deliveries myself. What I love about farming oysters is that every day is different. We work both sides of the Cape. We're on the north side and the south side. Sometimes we're diving up oysters or raking up oysters or using our drag to dredge up oysters. But every day is different, and we get to work outside, and we have flexible schedules, and we get to work with our family. So altogether, it's a home run. Once COVID came along, we lost all our sales for at least a month, maybe about 2 months. We had basically zero sales. Sales are starting to come back, but this was supposed to be our banner year, and we got a lot of oysters, and hopefully you guys like big oysters because they're still there. They're still growing. Jared's pulling up one of these bags of seed. We keep it on these lines to keep them out of the mud. What do we got? 7, 14, 19. See, that's probably about, what do you say, like 20 bags. So about 2,000 oysters, maybe 2,000 saleable oysters. There is a saying that you should only eat oysters in months that end in ER. You might enjoy an oyster more in a month that ends in ER, but I think they're actually, they're perfectly good to eat every month, every week, every day. What's for lunch? Oysters. Wah, menginspirasi ya, Ndak ya. Iya. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan bicara soal sekarang ini yang jadi tren adalah forest bathing. Artinya adalah nature atau alam sebagai terapi kita. Jadi kita menyerap energi positif dari pepohonan. Ya, betul. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di dunia kita. Masih dalam dunia kita pemirsa. Nah, ini adalah salah satu urban jungle. Iya, benar sekali. Jadi daerah 4 Mile Run. Ini agak-agak belibet ya. Ini adalah satu daerah di mana
park atau taman yang punya jalur lari dan bersepeda itu sepanjang 4 miles. Sepanjang 4 mil, itu kira-kira ya hampir 8 kilometer ya. Sekitar gitulah. Nah di sini itu biasanya memang orang-orang menggunakannya karena dia ada di tengah kota, jadi sebagai salah satu jalan tikus istilahnya. Betul, untuk orang yang berlari atau naik sepeda, sehingga itu lebih mengganti suasana lah, nggak di kota mulu. Dan terutama kalau bagi saya ya, saya tuh senang banget sama yang namanya nature walk. Itu bagi saya adalah semacam terapi, karena bisa berdekatan dengan pohon dan lain sebagainya, itu udah membuat diri saya senang, bisa menyerap hal-hal yang positif lebih baik dan lain sebagainya. Dan memang kita butuh untuk mengganti suasana dari rutinitas sehari-hari yang mungkin kita selalu menatap komputer atau ngeliat gadget, nonton kurung televisi, antara gitu ya. 4 dinding gitu ya. Iya, benar sekali. Nah selanjutnya kita juga akan berkenalan dengan Diaspora Indonesia yang membuat sebuah app yang unik, yaitu nge-track sepatu. Sepatu kita tuh udah rombeng, udah usang, sudah saatnya diganti atau belum gitu. Kalau saya sih selalu belanja ya. Gitu ya, jadi selalu diganti ya. Kita tonton liputannya pemirsa. Pernah merasa sakit dan nyeri di sekitar tulang kering atau lutut? Kemungkinan karena sepatu yang dipakai sudah harus diganti. And I used to do it every 6 to 8 months and I didn't pay attention to the mileage. And then I started having injuries. Ini dibenarkan Kelly Scherf dari toko sepatu R&J Sport di Rockville, Maryland. One of the ways you can also tell when your footwear is wearing out is by like the aches and pains in your body. And what we're seeing a lot, especially this year with the pandemic, is we're seeing people are using their running shoes all day long. Pertanyaannya, berapa kilometerkah sepasang sepatu dapat dipakai berlari sebelum harus diganti? I think safely you go 300 to 400 miles for a pair of shoes. Sejumlah aplikasi lari memiliki fitur untuk memantau jarak pakai sepatu karena memang tak mudah juga memperkirakannya secara manual. Well, I want something that it's easy to use. I want something that will alert me when it's time for me to change the shoe, and also easy to choose the shoes. Kekurangan inilah yang ingin diatasi Vici Fadilin, pelari maraton di Brooklyn, New York, melalui Worn Out, aplikasi yang dibuatnya khusus untuk memantau sepatu lari. Pada saat lari itu kita nggak usah pusing untuk masukin input berapa kilometer atau miles di sepatunya tersebut. Tinggal dipasang default sepatu aja. Kalau ternyata nanti pada saat lari itu nggak dipakai sepatu yang sama, tinggal masuk ke app-nya terus nanti diganti dan ya udah. Selain dapat memonitor beberapa pasang sepatu, Worn Out juga akan mengirimkan notifikasi apabila sudah mendekati jarak maksimum. Sementara kalau Worn Out itu memang karena kita targetinnya dari angle yang berbeda, kita nggak mentingin runningnya tapi mentingin sepatunya. Jadi pada saat app itu dibuka kita bisa lihat nih shoe trackingnya itu berapa miles untuk spesifik masing-masing sepatu. Tapi dengan sepatu yang kini semakin ringan, semakin cepat pula menjadi rusak. The reason is because when you go out and you run for 4 hours or you run for 3 hours, you're compressing that midsole for 3 to 4 hours. And as you age, your feet grow. So when you were once a 7, now you could be an 8. And so we like to consider all of those factors. Dari Rockville, Maryland dan Brooklyn, New York, VOA. Semoga liputan-liputan tadi bisa menginspirasi Anda untuk segera keluar ruangan dan berkegiatan di luar ruangan. Kalau misalnya Anda ingin nonton Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga nonton di channel YouTube kami VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga jadi sahabat kami lewat sosial media. Ada Facebook, Twitter, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Jangan lupa juga kami menantikan pertanyaan-pertanyaan Anda soal Amerika. Bisa langsung di DM ke private email IG kami atau juga lewat media sosial dari VOA Indonesia. Nah, kalau misalnya nanti pertanyaannya terpilih, akan kami kirimkan tanda terima kasih berupa souvenir VOA. Kalau gitu, kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.